Di zaman media sosial sekarang, rasa-rasanya semua orang tuh wajib terlihat relevan. Harus ngerti anime, ngerti game, ngerti bola, ngerti F1. Tapi bang, aku nggak bisa catch up sama pembahasan di internet. Tontonan mereka terlalu beragam. Tenang saja kawan, ikutlah bersamaku menjadi Karbit. Tinggal tulis aja di TikTok, The Boys Edit, JJK Edit, Demon Slayer Edit, One Piece Edit, dan voila, secara ajaib kamu menjadi bagian dari fandom. Emang kamu nggak takut dikatain Karbit bang? Tidak apa-apa. Lebih baik dikatain Karbit daripada reviewer AI. Yang bikin Persona 5 spesial bukan combat atau dungeon, tapi confidence sistemnya. Setiap NPC punya arc lengkap. Dr. Kemi yang dijauhi oleh kolega, Futaba yang belajar keluar kamar, Sojiro yang pelan buka hati. Di game lain, NPC cuma quest giver. Di sini lo ikutin perjalanan hidup mereka. Growth yang terasa real karena temanya universal, berani jadi diri sendiri. Persona 5 ngajarin, jadi rebel bukan soal ketakutan, tapi berani hidup dengan cara lo sendiri. Persona 5, #JRPG, #game storytelling. Jadi yang barusan kalian lihat adalah seseorang atau sebuah mesin yang sedang nge-review Persona 5. Tapi gue yakin lu dan gue merasakan kejanggalan yang sama. Rasa-rasanya tulisan ini bukan ditulis sama manusia beneran. Bahasanya terlalu baku dan kelihatan gak ada soulnya. Gak ada opini pribadi, gak ada penjelasan dari perasaan dia pas main. Itu mah cuma perasaan lu doang, Mon. Iri kan lu belum pernah main Persona. Iya tahu gue belum pernah main Persona. Gue cuma denger lagunya doang karena gue adalah Lotus Juice. Tapi sekali lagi, justru yang main Persona beneran harusnya curiga kalau ngeliat review kayak gini. Alasan gue bikin video ini sebenarnya karena salah satu konten kreator yang beneran main Persona itu ikut nanya, nulis pakai AI ya bang? Iya, beliau main Persona dan curiga sama thread ini. Dan gak cuma beliau aja yang curiga, ada beberapa orang lain kok yang curiga. Iya lagi, mana kagak nyambung. Emotnya di akhir ciri khas ya. Iya jir, tidak terdengar seperti fans Persona pada umumnya. Kelihatan kalau tulisan gak ada excitement atau passionnya. Wah kakak, jangan to the point gitu mas. Ketahuan banget AI-nya tuh, kan? Si AI kurator. The AI is too strong in this one. Dan selanjutnya apa? Iya, dibalas sama yang punya postingan. Waduh, gak kepantau. Tapi ya emang, post dan reply lagi pakai AI. Lagi riset konten yang cocok di threads pakai auto post sama auto reply. Perlu dipecut lagi AI-nya biar gak halu. Kalibrasi lagi atau ganti AI model. Sorry guys. Iya, jadi dia bikin postingan pakai AI dan dibalas pakai AI juga. Alamak. Mana interaksi antar manusia ini kawan? Apakah kiamat internet akan terjadi? Hah? Dan kalau lu lihat, masih banyak lagi postingan review yang dia buat. Dan ya, sejauh yang gue lihat semuanya pakai AI. Contohnya ini, saya baru sadar banyak foreshadowing One Piece yang sudah direncanakan Oda dari chapter pertama. Mulai dari Joy Boy, misteri buah iblis, sampai hubungan Shanks dengan pemerintah dunia. Semuanya rapih dalam satu narasi besar. Detail kecil di awal yang dulu terasa sepele, ternyata jadi kunci penting di arc terakhir. Betul. Rapi dari mana mas? Ya, kalau lu cukup ngikutin One Piece, fans One Piece tuh suka ngeledekin Oda dengan bilang klarifikasi SBS. Karena saking seringnya Oda ngejelasin sesuatu di SBS, bukan di ceritanya. Bahkan kadang-kadang suka dibecandain, Oda tuh bikin gambar siluet-siluet gitu, itu buat cadangan di masa depan. Jadi dia bikin dulu nih random sekarang nih. Terus nanti kalau misalnya ada karakter baru yang dibutuhin, karakter-karakter OP yang menjadi misteri, terus biar manjang-manjangin cerita, tinggal dia bikin aja. Oh ini karakter yang dulu kamu lihat nih, tapi dulu dia cuma bayangan. Ya kira-kira begitulah. Nggak ada rapi-rapinya, nggak serapi itu ya. Emang legendaris, One Piece legendaris. Tapi kalau dibilang rapi, not that rapi sih menurut gue sih. Tapi coba kita balik ke reply yang tadi. Perlu dipecut lagi AI-nya biar nggak halu, kalibrasi lagi atau ganti AI model. Men, yang kita pertanyakan tuh elunya kenapa pakai AI, bukan AI-nya yang ngawur. Gue juga sampai kasihan sama AI-nya loh. Gue tahu AI nggak punya perasaan. Tapi kalau AI-nya lu pecut-pecut gini, kasihan gue anjir. Kenapa AI-nya yang lu latih instead of lu? Kenapa nggak lu yang bikin postingan? Mas, kenapa nggak Anda aja yang bikin postingan? Hah? Dan setelah gue lihat-lihat lagi postingannya, ternyata emang nggak ada yang rame hasil reviewnya selain yang Persona 5 ini. Lalu kepala gue yang uga-bunga ini narik kesimpulan random. Kenapa review Persona 5 ini rame dan yang lain kagak? Jawabannya sesimpel, dia salah masuk kandang. Menurut gue pribadi, nge-review game RPG terutama JRPG pakai AI itu adalah sebuah tindakan kamikaze. Coba lu tanya semua temen lu yang suka JRPG tentang game kesukaannya. Minimal bet nih ya, lu bisa dengerin dia 30 menit yeping tentang game kesukaannya. Karena emang seluas itu gamenya. Dan kita di sini nggak cuma ngomongin tentang gameplaynya ya, isi ceritanya juga nggak kalah menarik buat dijadiin pembahasan. Persona 3, Persona 4, Persona 5 itu punya fokus pembahasannya masing-masing. Gak sesimpel di sini lo ikutin perjalanan hidup mereka. Growth yang terasa real karena temanya universal. Berani jadi diri sendiri. Tapi yang mau gue kasih tahu adalah penyuka JRPG itu bisa nge-sense kalau ada review-review yang gak genuine kayak gini. Dan yang baru gue tahu, ternyata banyak banget post-post AI yang kayak begini. Gak cuma tentang anime dan game aja. Beberapa kali gue lihat ada yang ngomongin lifestyle, ada yang ngomongin kesehatan, bahkan ada yang ngomongin psikologi. Men, ngomongin psikologi pakai AI, seru banget tuh.
Hah? Gimana coba? Lama-lama ini platform isinya robot ngomong sama robot. Mana interaksi yang kau janjikan itu mana, men? Mana? Gue baru beberapa hari main thread dan isinya udah kayak gini semua. Jadi males gue mainnya. Gitu aja sih yang pengen gue ocehin. Kesel aja gitu gue. Scroll dikit AI, scroll dikit AI. Kayak kangen gitu lama-lama gue interaksi antar manusia gitu. Kayak terakhir kali kapan sih lu dengerin orang ngetik pakai bahasa tongkrongan gitu? Kayak udah jarang gak sih sekarang? Aduh no men, tapi nggak tahu sekarang. Postingan orang isinya kalimat baku semua, pusing gue. Yaudah gitu aja dari gue. Terima kasih udah mau denger ocehan gue. Komen di bawah gimana pendapat lu, atau lu punya pendapat lain gitu, atau lu punya sudut pandang lain. Udah lempar rela di bawah lah, nggak tahu ketik apa aja bebas. Yaudah, terima kasih sudah menonton, dan terima kasih untuk para supporter dan para member. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Respect. Bye bye.